Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Nah, apa sih arti Paskah dalam kehidupan kita? Apakah hanya sekedar selebrasi atau hanya sekedar kebiasaan kita tiap tahun merayakan Paskah? Nah, kita akan lihat, kita akan baca ayat atau cerita di Alkitab yang sering sekali dibawakan ketika Paskah. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6, Lukas 24 ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 24 ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi cerita ini Bapak Ibu Saudara adalah kisah ketika perempuan-perempuan Maria Magdalena, Yohana dan perempuan-perempuan lain ketika datang ke makam Yesus membawa rempah-rempah. Nah, sebetulnya ketika mereka datang, Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan-perempuan ini datang ke makam, sebetulnya situasi hati mereka sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang mereka alami, ada yang mereka rasakan yang itu nggak enak untuk mereka alami. Kenapa? Karena kematian Yesus itu yang pertama membuat mereka berduka cita. Kenapa? Karena 3,5 tahun mereka berjalan bersama, 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ketika Yesus mati, otomatis mereka berduka. Mereka mengalami kepedihan yang mendalam. Berbicara tentang duka cita, saya teringat di Papua ada suku Dani, saudara. Ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, maka mereka akan memotong jari mereka, Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda duka cita atau tanda kepedihan. Mungkin perempuan-perempuan ini pun ketika Yesus wafat, ketika Yesus meninggal, mereka alami duka cita yang mendalam. Jadi ketika mereka datang ke wafat, sebetulnya situasi hati mereka sedang pedih, situasi hati mereka sedang tidak enak. Kenapa? Karena mereka ditinggalkan oleh Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka dalam keadaan ketakutan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama 3,5 tahun ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, setiap ada masalah, Yesus pasti selesaikan. Setiap ada masalah, Yesus selesaikan. Tapi beberapa waktu yang lalu, Yesus mati, Bapak Ibu Saudara. Otomatis perempuan-perempuan ini dan murid-murid yang lain mengalami ketakutan. Aduh, selama ini ada yang menolong, selama ini ada yang menemani, tapi kemudian Yesus mati, Saudara. Jadi ketika perempuan-perempuan ini datang ke kubur, sebetulnya mereka datang dengan keadaan yang tidak baik. Mereka datang dengan keadaan yang berduka, datang dengan keadaan pedih, datang dengan ketakutan. Nah, tapi dari ayat yang sudah kita baca, Saudara, di ayat yang ke-6, ketika mereka sedang bersedih, ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka dalam keadaan yang berduka, di ayat yang ke-6 saya bacakan sekali lagi. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ketika mereka sedih, saudara, ketika mereka berduka, ketika mereka dalam situasi ketakutan, datang kabar sukacita dari para malaikat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat, Bapak Ibu? Dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ini kan, saya yakin perempuan-perempuan ini langsung berubah duka citanya, saudara. Kenapa? Karena Yesus yang mereka kira mati, ternyata bangkit. Ternyata Yesus hidup, saudara. Kita lihat kabar dari malaikat ini membawa semangat yang baru bagi perempuan-perempuan ini. Kabar Yesus bangkit membawa semangat sukacita yang baru dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihat kabar ini sebetulnya membawa harapan yang lebih dari yang mereka pikirkan. Jadi kita lihat, saudara, kebangkitan Yesus membawa sukacita yang baru. Kebangkitan Yesus membawa semangat yang baru dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi mari saudara, biarlah perayaan Paskah itu juga membawa semangat yang baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita melayani, kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan, Paskah yang telah kami rayakan bukan hanya menjadi sebuah tradisi, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan yang kami peringati setiap tahun, tapi benar-benar Paskah ini membawa semangat yang baru. Paskah ini membawa sukacita yang baru dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami mengikuti, kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan, bisnis, usaha, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami teringat mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan. Dan kami rindu sepanjang hari ini kehidupan kami senantiasa dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.